Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafizul Amjad dengan NIM 0447070968. Di sini saya akan mempraktekkan tugas 1 saya dari struktur data kelas 104. Saya menggunakan Apache NetBeans IDE 19. Yang pertama, kita membuka dulu Apache NetBeans 19-nya. Kemudian, ketika kita ingin membuat sebuah project baru, maka kita tekan New Projects. Di sini kita akan mengatur choice project-nya, kita memilih Java Weekend, kemudian Java Application, kemudian Next. Kemudian kita akan menamai nama dan memilih lokasi tempat kita menyimpan program. Di sini saya ingin menamainya dengan tugas. Nah, jangan lupa create main class, terus kemudian finish. Kita akan menunggu dari program yang tadi kita buat. Nah, setelah jadi, ini tugas saya hapus aja. Di sini kita udah jadi, di mana baris pertama adalah nama pocket yang telah kita buat. Nah, di sini pocketnya dengan nama tugas Nafis. Ini adalah komen-komen, kita hapus saja. Nah, di nomor 2 ini adalah public class-nya. Public class-nya juga menyesuaikan dengan nama yang tadi kita buat, yaitu tugas Nafis. Nah, selanjutnya adalah baris ketiga, adanya main program dengan coding dari public static void main dengan tipe data string dan range. Terus slash 2 ini adalah komentar. Kita bisa menambahkan komentar yang nantinya komentar itu tidak akan muncul ketika program di run. Di sini komentar saya tulisi saja dengan soal. Kita buka soalnya terlebih dahulu. Soal nomor 1 adalah buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data integer yang bernama nilai. Kita kopikan. Kita buat. Di sini saya ingin menampilkan dulu system.out Coba tambahkan ketik 2 soal 1. Ini aja. Kita klik save, kemudian kita run. Nah, ketika kita run, di sini akan muncul program yang telah kita buat, soal nomor 1. Lanjut, kita baca tadi soal nomor 1, buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data integer yang bernama nilai. Di sini kita disuruh membuat deklarasi dari variabel dengan tipe data integer yang bernama nilai. Yang pertama, kita menentukan dulu tipe datanya. Di sini tipe datanya adalah integer, berarti kita menuliskan dengan int, cara memanggilnya. Kemudian dengan deklarasi variabelnya itu bernama nilai, berarti di sini kita menuliskan nilai. Titik koma jangan lupa. Ini adalah salah satu pendeklarasian. Dari variabelnya. Kemudian kita harus memasukkan isi dari variabel itu. Nah, karena di sini tidak ada perintah tentang isiannya, berarti kita isikan misalnya saja nilai, isinya misalkan 150. Kemudian kita akan memanggilnya system.out.println. Ketik 2 atas, kemudian nilai sama dengan spasi, setelah ini plus nilai. Jangan lupa titik komanya. Save, kemudian kita run. Ketika di run, di tampilan akan muncul nilai sama dengan 150. Nah, kenapa di sini di system.out.println saya menambahkan titik 2 atas
ini adalah untuk keterangan saja. Jadi sifatnya adalah fleksibel dari teman-teman. Misalkan di sini saya tidak akan menuliskannya, saya hanya menuliskan variabelnya nilai. Berarti ketika dijalankan, di sini hanya akan muncul 150. Nah, jadi biar lebih jelas di sini saya menambahkan keterangan. Nilai, jangan lupa plus. Nah, kenapa di sini plus sama dengan nilai? Karena kita akan memanggil variabel yang telah kita buat tadi. Kita lanjutkan dengan soal nomor 2, yaitu buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data string yang bernama kata yang berisi kata struktur. Enter. Manggil dulu. Kita menuliskan nomor 2. Jangan lupa kita jalankan programnya. Di sini akan tulis soal nomor 2. Kalau kita lanjut, kita akan membuatnya buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data string yang bernama kata yang berisi kata struktur. Sama seperti soal nomor 1, yang pertama kita akan memanggilnya dengan cara kita memanggil tipe datanya terlebih dahulu. String, berarti dengan str, kita ketikkan string, kemudian nama dari variabelnya adalah kata. Jadi kita akan masukkan kata. Enter. Nah, di sini kita sudah mendeklarasikan variabel dengan tipe data string yang bernama kata. Kemudian kita akan memasukkan isi dari variabel tersebut yang berisi kata struktur. Berarti di sini dituliskan kata sama dengan karena ini tipe data bertipe string, sehingga kita harus memasukkan tanda petik atas. Kemudian jangan lupa titik komanya. Bentar. Selanjutnya kita akan memanggilnya. Sama seperti soal nomor 1, di sini saya menggunakan kata dengan plus kata. Ketika di run, maka di sini akan muncul kata sama dengan struktur. Kita lanjut soal nomor 3. Buatlah sebuah deklarasi array satu dimensi Buatlah deklarasi array satu dimensi dengan nama array adalah array 1, tipe data integer yang berisi angka 12, 10, dan 40. Yang pertama, di sini saya hanya untuk membedakan ya, jadi nanti biar tidak bingung hasil outputnya. Nah, yang pertama kita akan membuat array satu dimensi dengan tipe data integer. Nah, berarti seperti biasa kita manggil dulu tipe datanya integer, kemudian array satu dimensi dilambangkan dengan siku, kurung siku. Karena satu dimensi berarti kurung sikunya hanya 1. Kemudian spasi nama dari array-nya, berarti ini adalah array 1. Kita tuliskan array 1, kemudian sama dengan new array integer kita masukkan. Nah, di sini array-nya berisi 3, berarti 12, 10, dan 40. 12, 10, dan 40 ini adalah indeks.
Nah, berarti di sini ada 3 indeks. Indeksnya itu diawali dari 0, berarti 12 sebagai indeks 0, 10 sebagai indeks 1, dan 40 sebagai indeks 2. Maka di sini kita ketikkan 3. Jangan lupa titik koma, enter. Kita masukkan array 1 dengan indeks 0 sama dengan 12 titik koma. Di sini kita kopikan saja biar lebih cepat ya. Jadi nggak perlu ngetik lagi. Kita masukkan array 1 indeks 1 berisi 10, array 1 indeks 2 berisi 40. Kemudian panggil system.out.println array 1 sama dengan, kita panggil array satunya ya, plus array, masukkan, misal kita akan memanggil array dengan indeks 0. Jadi di sini kita array 0, terus kemudian ketika kita run, bentar, di sini kurang guys, 1. Ketika kita run, maka di sini akan muncul 12. Nah, jadi dari array itu kita bisa, misal kita memanggil array 0, nah di sini array 0 kan 12, maka yang akan kita tampilkan adalah 12. Misal di sini kita ganti menjadi array 1 indeks 1, maka nanti yang tampil adalah 10. Nah, jika kita manggil indeks 2, maka di sini nanti yang tampil adalah 40. Sesuai dengan apa yang kita panggil. Nah, bagaimana cara kita menampilkan semuanya dari array tersebut, dari indeks dari array tersebut? Maka kita memanggilnya dengan system.out.println kita panggil dengan array 1 dengan spasi. Kita akan menggunakan perulangan. Nah, perulangan yang kita gunakan adalah for integer 1 sama dengan 0, 1 lebih besar dari array 1 dot length, 1 plus plus. Nah, di sini kita menggunakan perulangan for dengan integer. 1 itu lebih kecil dari array 1. Kemudian 1 plus plus ini adalah increment.
Sini bukan satu tapi iya teman-teman. Nah, ketika ditampilkan maka di sini akan tampil array 1 sama dengan 12, 10 dan 40 sesuai dengan tadi array yang kita masukkan sesuai indeksnya. Kita lanjut soal nomor 3, soal nomor 4. Soal nomor 4 adalah buatlah sebuah pendeklarasian array buatlah sebuah pendeklarasian array dua dimensi dengan nama array adalah array 2, tipe data integer yang terdiri dari 2 baris dan 3 kolom, seperti pada matriks berikut. Berarti yang pertama sama seperti yang tadi soal nomor 3, yang nomor 3 adalah array satu dimensi, berarti kita menggunakan kurung sikunya 1. Berarti kalau array 2 dimensi, kita menggunakan kurung sikunya adalah 2. Kejar kurung siku 2 sama array-nya array 2 sama dengan kurung perawat. Kita akan memasukkan array-nya. Berarti yang pertama array-nya terdiri dari 12, 10, 40, 13, 11, 41, 14, 12, 42. Kita akhiri dengan kurung awal ya untuk menutup yang ini. Kemudian titik koma. Nah, selanjutnya kita akan memanggil array 2-nya. Berarti di sini sistem out.println kita panggil array 2 dengan spasi, jangan lupa titik koma. Di sini kita akan sama seperti soal nomor 3 menggunakan perulangan for. Kita misalkan variabelnya adalah x sama dengan 0, di mana x lebih kecil dari array 2. X sama seperti yang tadi ya. Kita juga akan menggunakan perulangan for lagi untuk yang x berarti ya. Karena tadi x berarti sekarang y. Y kecil dari array 2 len y plus
X, Y. Nah, ini fungsiku untuk menutup ini, untuk menutup ini. Nah, di sini ketika kita run, di sini ketika kita run, maka akan tampil array 2, 12, 10, 40, 13, 11, 41, 14, 12, dan 42. Nah, kenapa di sini saya menambahkan petik atas 2 sama slash t ini untuk memberikan spasi di antara array ini. Jadi misal ini tidak ada, nanti hasilnya tidak ada spasinya. Nah, jadi kan pusing. Jadi kita menambahkan plus petik atas slash. Jadi biar terkesan lebih rapi. Udah, berarti kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5. Soal nomor 5 adalah buatlah deklarasi linked list yang memiliki list 10, 20, 30, 40, dan 50. Yang pertama, kita buat linked list-nya terlebih dahulu. Linked list dengan tipe data string spasi, karena tadi kita soal nomor 1 kita sudah membuat variabel nilai, sehingga untuk soal nomor 5 ini kita buat saja variabelnya dengan nama list. List sama dengan new linked. Titik koma. Bentar. Kita akan memasukkan nilai dari linked list-nya. Berarti karena tadi variabelnya namanya list, berarti sekarang kita list add. Kalau di array kita tidak perlu memasukkan titik dua atas. Kalau di linked list kita harus memasukkan titik 2 atasnya. Berarti kita masukkan 10 titik koma. Bentar. Kita copy. 20, 10, 40, 50. Selanjutnya kita akan memanggilnya dengan out.println daftar list sama dengan spasi plus nama variabelnya list titik koma. Ketika program kita run, maka di sini akan muncul list yang tadi kita tulis 10, 20, 30, 40, dan 50. Jika kita ingin mengetahui apakah berapa isi dari jumlah linked list-nya, berarti kita akan melanjutnya dengan sistem out.println
Di sini banyaknya ya, ya. Banyaknya list sama dengan titik dua, salah. Plus list dot size. Jangan lupa tambahkan gini. Ketika kita run, di sini adalah di sini terdapat nih banyak list sama dengan 5. Nah, berarti 5 itu adalah jumlah listnya, isian listnya. Mungkin itu saja tugas praktek saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan, karena saya juga masih dalam tahap belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.